Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin. Saya akan menjelaskan tentang Gunung Wijen sebagai tugas vulkanologi. Gunung Wijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jakarta Timur, Indonesia. Gunung Ijen memiliki nama lain yaitu Gunung Kawah Ijen. Gunung ini memiliki ketinggian 2.386 mdpl dan berletak berdampingan dengan Gunung Merapi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Gunung Ijen merupakan tipe gunung stratovulkano yang dikenal sebagai gunung api komposit yang merupakan gunung api kerucut yang dibentuk oleh lapisan strata dari lapisan yang lava mengeras, tipra, batu apung, dan batuan vulkanik. Selain itu, Gunung Api Ijen juga memiliki danau kawah asam yang berwarna biru kehijauan selebar 1 km atau 0,62 mil. Danau ini merupakan lokasi penambangan belerang padat karya dan juga merupakan sebagai pusat pariwisata. Berikut adalah sejarah letusan dari Gunung Ijen. Yang pertama itu pada tahun 1796 dicatat merupakan letusan pertama yang dianggap sebagai letusan freatik. Selanjutnya itu pada tahun 1817 pada tanggal 6 Januari, penduduk sekitar Banyuwangi mendengar suara gemuruh dahsyat seperti dentuman meriam, disertai dengan gempa bumi. Nah, pada tanggal 15 Januari terjadi banjir lumpur menuju Banyuwangi. Selanjutnya itu pada tahun 1917 bahwa danau kelihatan mendidih bercampur dengan lumpur dan uap kadang letusan terjadi di Danau Kawah. Lumpur terlempar ke atas sekitar 8-10 meter. Selanjutnya pada tahun 1936 Nenoman Van Padang menganggap tanggal 5-25 November terjadi letusan freatik dan letusan pada Danau Kawah. Nah, pada tahun 1952, pada tanggal 22 April, pukul 6.30 terjadi letusan. Asap setinggi 1 km dan suara guguran terdengar dari sampel. Di dalam kawah terjadi letusan lumpur setinggi 7 meter. Selanjutnya, pada tahun 1962, pada tanggal 13 April, di tengah permukaan danau Kawah Ijen terdapat bualan gas di 2 tempat, yang masing-masing berdiameter 10 meter. Selanjutnya itu pada tahun 1976, pada tanggal 30 Oktober jam 9.44 tampak bualan air pada 2 tempat dekat Sinelong selama 30 menit. Selanjutnya itu pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 15, 21, dan 24 terjadi bualan air berdiameter 5 meter. Nah, menurut para penambang, belerang terjadi semburan gas setinggi 25-50 meter. Selanjutnya itu pada tahun 1993, tanggal 3, jam 8.45 terjadi letusan freatik di tengah danau disertai dengan tekanan kuat dan bunyi keras dengan semburan setinggi 75 meter. Warna air dari hijau keputihan berubah menjadi coklat. Selanjutnya itu pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 28 Juni sampai 28 Juli, aktivitas Danau Kawah ditandai dengan kenaikan suhu air. Danau Kawah mencapai 46 derajat Celcius. Nah, pada tanggal 8 Juli, suhu air danau menurun menjadi 40 derajat Celcius. Sedangkan Solvatara mengalami peningkatan menjadi 210, 221 sampai 207 derajat Celcius. Pada tahun 2000, tanggal 6 Juni 2000, kenaikan suhu Danau Ijen mencapai 55 derajat Celcius dan terjadi letusan freatik. Nah, tercatat juga bahwa peningkatan jumlah gempa yang terjadi juga gempa vulkanik dan tremor sampai dengan bulan Juli 2000. Tahun 2021, pada tanggal 8 Januari, terjadi peningkatan aktivitas dari Gunung Ijen. Terjadi bualan air danau seperti mendidih, gas sulfura yang sangat tajam, terdengar suara blazer yang nyaring, serta asap putih tebal dengan tekanan yang kuat. Diduga bahwa danau kawah kemungkinan terjadi letusan freatik.
Pada tahun 2004, suhu air danau menjadi 51 derajat Celcius dan suhu Fulmora mencapai 240 derajat Celcius dengan pH 0,4. Dari data seismik tercatat juga bahwa adanya peningkatan jumlah gempa vulkanik dan tercatat juga gempa tremor yang terus-menerus. Peningkatan aktivitas ini tidak diikuti dengan letusan. Pada tahun 2005, pada bulan Agustus, terjadi tembusan solfatara berintensitas kuat disertai sublimasi belerang di tepi dasar kawah sebelah selatan tenggara. Pada tahun 2006, air kawah danau Gunung Wijen yang ada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso meluap seperti tsunami setinggi 3 meter yang menyebabkan satu orang penambang belerang tewas pada daerah tersebut. Selanjutnya, sampai tahun 2021, aktivitas dari Gunung Ijen berlanjut. Salah satunya pada tahun 2020 kemarin, kenaikan kegempaan pada tanggal 17 Januari sampai 29 Mei. Teramati bahwa hembusan gas berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang tinggi sekitar 50-300 meter dari puncak atau sekitar 250 meter dari permukaan air danau. Gunung Ijen itu pada saat terjadinya letusan, dia mengeluarkan gas. Material piroklastik yang terdiri dari pasir, abu, bom dari gunung api yang semuanya bersifat batu apung. Jenis batuan gunung api Ijen menurut browser dalam Kamerlingh tahun 1921 terdiri dari andesit, augit, hypersten. Selanjutnya itu karakter letusan dari Gunung Ijen. Nah, letusan yang pertama pernah terjadi yaitu letusan freatik dan magnetik. Lapisan freatik lebih sering terjadi karena gunung api Wijen berdanau kawah sehingga adanya kontak langsung atau tidak langsung antara air dengan magma yang berbentuk uap yang bertekanan tinggi yang menyebabkan letusan. Dari sejarah kegiatan, letusan freatik terjadi setiap 1 tahun sampai 3 tahun sekali. Kawasan rawan gunung api Ijen. Pelemparan adalah piroklastik. Kawasan Ijen memiliki potensi kuat untuk melanda Banyupahit, celah antara Kerucut Blau dan Pawenan, celah antara Pawenan dan Gunung Merapi, dan Kali Bendo sebagai lembah antara Gunung Rantai dan tubuh Gunung Merapi. Perkiraan bahaya jatuhan piroklastik dapat dikelompokkan menjadi hujan abu dan lontaran batu pijar. Kawasan Ijen menghasilkan aliran lava dengan jangkauan antara 4-15 km. Aliran lava prasejarah Ijen berkomposisi basaltik. Selanjutnya, lahar letusan merupakan lahar yang terbentuk dari berbagai akibat letusan gunung api berdanau kawah. Ancaman bahaya yang berasal dari kawah Ijen selain material hasil erupsi gunung api adalah air danau kawah yang derajat keasamannya sangat tinggi dan yang disebabkan antara interaksi antara air dan gas magma. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari saya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.